Halo Sobat Diari, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada kali ini ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Kak Intan dan untuk beberapa menit ke depan kita akan belajar tentang Bahasa Indonesia kelas 1, tema 1, subtema 7 tentang materi benda hidup dan tidak hidup di sekitarku. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Kak Intan mau tanya dulu nih, kenapa sih kita perlu untuk mempelajari benda hidup dan benda tidak hidup? Ya, mempelajari ciri-ciri dari benda-benda di lingkungan sekitar kita itu sangat penting teman-teman. Karena dengan kita mempelajarinya, kita bisa mengetahui dan kita bisa menjelaskan klasifikasi antara benda hidup dan juga makhluk hidup. Nah, untuk selanjutnya yaitu benda di sekitar kita. Jadi, di sekitar kita ini kan ada berbagai macam benda ya teman-teman, yaitu bisa dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama benda hidup dan yang kedua benda tidak hidup. Yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan benda hidup? Pengertian benda hidup adalah makhluk hidup yang menunjukkan ciri-ciri organisme benda yang dapat bertumbuh dan berkembang biak. Nah, untuk ciri-cirinya apa saja sih? Nah, untuk ciri-ciri dari benda hidup di sini ada 4 teman-teman. Yang pertama bernafas, yang kedua memerlukan makan dan juga minum, yang ketiga bergerak aktif, dan yang keempat tumbuh dan berkembang. Nah, untuk yang pertama bernafas. Bernafas itu apa sih? Bernafas yaitu menghirup dan menghembuskan udara pernafasan. Contohnya yang bisa bernafas di sini ada apa saja? Manusia bisa bernafas, hewan bisa bernafas, dan juga lain sebagainya. Yang kedua memerlukan makan dan juga minum. Seperti contohnya sapi. Sapi memakan rumput. Seperti itu teman-teman. Untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu bergerak aktif. Nah, untuk bergerak aktif ini yang dimaksud dapat berpindah tempat atau berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Contohnya pada gambar di sini ada kura-kura. Kura-kura bisa berpindah tempat dan juga tidak pasif. Nah, untuk yang pasif itu contohnya seperti bola. Jika kita punya bola, apakah bola tersebut bisa berpindah tempat sendiri tanpa kita sebagai manusia yang memindahkan bola tersebut? Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu tumbuh dan berkembang. Seperti contohnya kita manusia, dari kecil bisa berkembang menjadi dewasa. Dan contoh lainnya tumbuhan. Tumbuhan juga bisa berkembang teman-teman. Jadi tumbuhan yang awalnya tumbuh 5 cm bisa bertambah tumbuhnya menjadi 15 cm. Itu juga dimaksud sebagai pertumbuhan. Nah, untuk selanjutnya contoh benda hidup. Contoh benda hidup itu apa saja sih? Di sini Kak Intan memilih contoh 3, mengambil contoh 3. Dan yang pertama manusia, yang kedua hewan, dan yang ketiga tumbuhan. Untuk contoh benda hidup ini harus sesuai dengan ciri-ciri yang sudah Kak Intan jelaskan tadi, seperti bernafas. Manusia, hewan, dan juga tumbuhan juga bernafas. Yang kedua membutuhkan makan dan minum. Untuk manusia, hewan, dan juga tumbuhan juga membutuhkan makanan dan juga minuman. Yang ketiga dapat bergerak, dan yang keempat yaitu berkembang biak. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk yang tadi kita sudah membahas tentang pengertian benda hidup, ciri-ciri dan juga contoh dari benda hidup. Untuk selanjutnya, apa sih yang dimaksud benda tidak hidup? Baik,
pengertian benda tidak hidup yaitu kebalikan dari benda hidup. Jadi, jika benda hidup bernafas, maka benda tidak hidup yaitu tidak bernafas. Dan jika benda hidup mengalami perubahan, maka benda tidak hidup juga tidak mengalami perubahan. Atau jika benda hidup dapat bergerak sendiri, yaitu benda tidak hidup tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, sekarang untuk ciri-ciri benda tidak hidup. Jadi untuk tadi pengertian benda tidak hidup itu kebalikan dari benda hidup. Nah, sekarang untuk ciri-ciri benda tidak hidup itu juga kebalikan dari ciri-ciri benda hidup, teman-teman. Untuk ciri-ciri benda tidak hidup, yang pertama ada benda yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Yang kedua, tidak dapat bernafas. Yang ketiga, tidak dapat bertumbuh besar. Dan yang keempat, tidak memerlukan makanan. Seperti yang pertama, yaitu benda tidak dapat bergerak sendiri. Tadi sudah Kak Intan jelaskan, untuk benda yang tidak dapat bergerak sendiri itu contohnya bola. Jika kita memiliki bola, apakah bola tersebut bisa bergerak dengan sendirinya tanpa kita menggerakkan? Untuk selanjutnya yaitu tidak dapat bernafas. Jadi tadi Kak Intan mengambil contoh bola. Apakah bola bisa bernafas? Tentu tidak. Dan untuk selanjutnya tidak dapat bertumbuh besar dan tidak memerlukan makanan. Untuk ciri-ciri tersebut ada pada bola ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwa bola itu merupakan benda tidak hidup. Nah, yang selanjutnya yaitu apa saja contoh benda tidak hidup. Di sini Kak Intan mengambil contoh 3 karena tadi contoh dari benda hidup Kak Intan juga mengambil contoh 3. Dan selanjutnya ini untuk contoh benda tidak hidup Kak Intan juga mengambil 3 benda. Yang pertama ada mainan, meja, dan juga buku. Untuk mainan, meja, dan juga buku termasuk ciri-ciri dari contoh yang telah Kak Intan jelaskan tadi. Misalnya tidak bisa bernafas dan juga tidak bisa berkembang biak. Nah, ternyata materi tadi yaitu menutup perjumpaan kita pada kali ini teman-teman. Jadi kita tadi sudah belajar tentang pengertian benda hidup, ciri-ciri benda hidup, dan juga contoh dari benda hidup, serta pengertian benda tidak hidup, ciri-ciri benda tidak hidup, dan juga contoh dari benda tidak hidup. Nah teman-teman, semoga materi yang telah Kak Intan jelaskan tadi di pertemuan yang sesingkat ini semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Dan tetap semangat, sampai jumpa teman-teman.